Kopi bisa berpotensi untuk menurunkan berbagai resiko penyakit. Contohnya jadi, diabetes, ya, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah misalnya stroke, berbagai jenis kanker, itu bisa menurun kemungkinan kejadiannya apabila kita rutin minum kopi. Terus memperbaiki mood. Ya, kopi itu mengandung kafein. Kafein itu bisa menyebabkan stimulasinya bisa di otak, orangnya jadi seger, kemampuan konsentrasinya meningkat, tapi juga bisa memicu kerja jantung. Kan tadi udah ada bahayanya, ada yang baik atau enggak, ada yang baiknya juga untuk kesehatan. Tapi kenapa ini ada orang-orang yang minum kopi terus dia jadi pusing, sakit kepalanya, itu kenapa dong? Nah, itu kembali lagi ke yang sebelumnya ini, ada efek kafein yang ada di dalam kopi itu sifatnya bervariasi sesuai dengan badannya. Jadi kalau misalnya dia sensitif terhadap kafein, dia minum bisa menimbulkan tadi yang saya bilang, pusing, sakit kepala, sakit perut, gemeteran gitu ya, deg-degan gitu, mual, muntah, diare gitu. Itu efeknya individual. Setiap orang mungkin berbeda-beda, tergantung dirinya yang mana gitu. Ada juga orang yang minum kopi 1 gelas besar pun sebelum tidur bisa aja tidur dengan baik gitu. Deg-degan enggak, apa gemeteran enggak, semua enggak gitu. Jadi tergantung diri kita termasuk yang sensitif atau tidak. Terus caranya ya dicoba, tidak ada jalan lain. Dicoba. Tapi Doksan, jadi penasaran, bener nggak sih kalau misalnya kita minum kopi itu sebenarnya bisa memperlancar buang air besar? Mungkin bukan memperlancar ya, kayak misalnya mungkin yang tadinya Sesa ataupun sahabat Sonora yang kalau dia pupita itu tuh seminggu berapa kali gitu, tapi ternyata dengan minum kopi tiap pagi jadi bisa lebih lancar gitu. Ya memang minum kopi merupakan salah satu cara untuk memperlancar buang air besar untuk orang-orang yang cocok. Jadi tidak semua minum kopi kok jadi lebih lancar gitu, tidak. Karena kembali lagi efek kopi itu sifatnya individual. Jadi harus cek kita termasuk yang mana, golongan yang mana gitu. Saya yang itu, makanya menghindari minum kopi, minum yang kopi-kopi yang ada di mall-mall yang mip itu. Karena kalau itu minumnya di mall ya kebayang lah, jadi lancar banget. Lancar gitu. Banget, jujur. Takut nutupnya bagaimana, bingung. Takut dol di jalan. Bener kan, gak lucu ya Dok, ya udah cantik-cantik tiba-tiba dol di dalam mall kan gak lucu. Doksan, masih ngomongin soal kopi. Kalau tadi asal tidak ditambahin yang manis-manis, maksudnya ada kalau minum sama Sesa boleh, walaupun Sesa manis gitu, tapi kan tidak diminum, hanya dipandang, nggak apa-apa itu. Iya sudah. Maaf ya Fidel. Maaf ya Fidel, diulang lagi jokesnya. Iya makanya di jokes. Tapi Doksan serius, ini untuk batas aman. Maksudnya pasti ada batas aman untuk seseorang minum kopi. Itu batas amannya di mana, berapa? Kembali lagi, batas aman itu sifatnya individual, iya. Tetapi batasan yang berlaku secara umum ya, general ya, itu sekitar 400 mg kafein. Iya itu? Tergantung lagi, tergantung jenis kopinya, tergantung cara penyiapan kopinya itu. Karena beberapa jenis kopi mengandung kadar kafein yang lebih tinggi. Terus kalau kita bikin kopi nyeduh dengan air yang lebih panas, semakin panas air yang digunakan untuk menyeduh kopi dan teh, semakin tinggi kadar kafein yang akan terlarut di dalam air kopi atau air teh itu. Semakin lama kita menyeduh kopi atau teh, maka kadar kafeinnya akan semakin banyak. Jadi makin panas, makin lama akan makin meningkat. Mantap gitu ya. Kalau teh, tergantung jenis tehnya. Pada umumnya teh hitam lebih tinggi kadarnya daripada teh putih, kadar kafeinnya. Tergantung jenisnya. Kopi juga begitu, tergantung jenisnya. Jadi kalau ditanya mau diterjemahkan 400 mg kafein itu berapa, agak sulit gitu. Tetapi patokan kasarnya antara 3 sampai 4 cangkir. Cangkir itu yang kira-kira 240
40 ml air. Kalau teh ya tinggal dikali sekitar 2. Kurang lebih segitu lah. Sekitar 2. Jadi kalau teh lebih banyak lagi karena teh itu kan kadar kafeinnya kira-kira sepertiganya dari kopi. Jadi tinggal dikali 2 atau dikali 3. Tergantung lagi tadi berapa lama, berapa panas. Betul. Tapi Doksan, ini sebenarnya kopi itu bikin kecanduan gak sih? Karena kalau misalnya kita lihat orang-orang di kantor-kantor atau di film-film, kecanduan kerja gitu. Lain. Kecanduan minum kopi. Kalau misalnya orang baru bangun tidur, belum ngelakuin apa-apa, nyeduh kopi, minum, katanya lebih segar, sekalinya nggak minum kopi itu kayak, kayaknya ada yang kurang nih, gimana nih harus minum kopi. Itu apakah satu efek yang baik atau sebenarnya enggak juga, Dok? Sebetulnya yang dinamakan kecanduan kopi itu benar adanya. Benar adanya. Iya. Dan adanya withdrawal kopi benar adanya. Tetapi relatif tidak berbahaya dibandingkan dengan kecanduan narkoba misalnya gitu. Tapi benar, memang ada yang namanya kecanduan kopi. Kopi decaf itu bahaya apa enggak? Decaf itu sebetulnya membuang sebagian besar kafein yang ada dalam sebuah sediaan. Jadi sediaannya bisa kopi, bisa teh. Maka kafeinnya dibuang sebagian besar. Tapi ada yang tertinggal. Karena dia tidak semuanya dibuang, tetap ada yang tertinggal. Nah, yang tertinggalnya itu kalau minumnya banyak ya jadinya banyak juga kan. Nah, tertinggalnya tergantung merek, tergantung jenisnya. Tapi kira-kira mungkin sekitar 2-8 mg lah. Kalau yang decaf ya, dibandingkan dengan kalau sediaan kopi biasa itu sekitar 50-100 mg kafein. Oh, berarti yang satu full, yang satu cuma setengahnya doang gitu ya. Tapi kalau yang dikit diminum banyak kan sama lama-lama aja, jadi bukit, jadi full juga gitu. ya. Oh, nah ini sahabat Sonora, mungkin terakhir kali ya nih ya Doksan ya, untuk pecinta kopi yang seneng banget kopi, kalau dengerin ini tadi kan kayaknya berarti nggak boleh minum banyak-banyak dong. Mungkin boleh kali ya Dok tipsnya untuk para pecinta kopi biar minum kopi tapi tetap sehat. Iya, untuk yang mana nih? Secara general dulu. Secara general jangan melewati batas amannya. Jadi kalau batas amannya 400 mg jangan melewati. Kalau seandainya sedang hamil atau anak-anak sebaiknya menghindari. Tapi kalau betul-betul tidak bisa menghindari, sebaiknya membatasi kadar kafeinnya sampai kira-kira 200 mg. Jangan lebih dari 200 mg. Jadi setengahnya dari asupan orang normal. Terus sebelum minum kopi, kalau tidak biasa minum kopi, cek dulu kita termasuk yang mana gitu. Apakah golongan yang sensitif, apakah golongan yang tidak sensitif. Kalau seandainya masuk ke golongan yang sensitif, tidak usah khawatir karena manfaat dari kopi tidak semata-mata hanya bisa kita dapatkan dari kopi. Misalnya, kopi bisa menurunkan resiko terkena diabetes misalnya. Tapi kan bukan berarti tanpa kopi kita pasti nggak bisa menurunkan. Nah, masih banyak jalan yang lain. Misalnya, aku nggak mau kena diabetes tapi nggak bisa minum kopi. Ya udah, jaga asupan makanannya supaya gizinya berimbang, jaga aktivitas fisiknya, jaga berat badannya, cukupi kebutuhan tidur dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tidak perlu khawatir. Tapi kalau memang peminum kopi, minumlah dengan bertanggung jawab karena apa-apa yang baik apabila dikonsumsi secara berlebihan hasilnya belum tentu baik. Apapun yang berlebihan hasilnya belum tentu baik. Ini juga kalau kita berlebihan ngomong kopi juga kepanjangan juga kayaknya. Iya, udah budek juga saudara gitu. Ngomongnya kopi mulu gitu ya. Jadi kita akhiri ini untuk topik seputar kopi, apakah baik bagi kesehatan. Semoga menjawab semua pertanyaan sahabat Sonora. Dan pastinya terima kasih juga untuk Dr. Santi sudah berbagi informasinya ya. Dan untuk Anda mungkin yang pengen tahu informasi ataupun juga topik-topik lainnya, silakan Anda boleh langsung subscribe kanal YouTube-nya Sonora FM. Anda bisa like juga, Anda bisa share, Anda bisa komen. Bisa ngapain lagi sih Dok San? Bisa nyedot teh juga lah sama kita ya. Boleh. Jangan lupa komen juga boleh. Minta topik juga boleh. Ini saya sudah megang kopi sebelum kita cheers. Ini slogan dulu. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di topik lainnya. Cheers. Ting.